Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Siapa yang tadi hari ini? Ranti, Bu. Ranti? Mana Ranti Bu? Ada keluarga, ada keluarga. Teman-temannya. Siapa lagi saya Ranti? Saja. Gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, Anda telah mempelajari bab 1, yakni mengenai cita-cita dan tujuan bangsa. Kita ini memiliki cita-cita dan tujuan masing-masing. Begitu juga dengan negara. Karena pada awal kemerdekaan Indonesia, yang mana negara kita ini masih berusaha menata, merancang seperti apa, mau dibawa seperti apa Indonesia, mau digimanakan Indonesia. Kayak gitu juga dengan diri Anda. Setelah FPN ini Anda mau kemana, mau jadi apa, mau seperti apa. Sebelumnya juga kita telah mempelajari mengenai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apa itu hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah? Tumpul ke atas, tajam ke bawah adalah hukum masyarakat Contohnya apa? Contohnya yang banyak terjadi saat ini. Adanya pejabat tinggi yang korupsi 700 triliun, namun hanya didenda 5 saja. Sedangkan ada seorang masyarakat biasa, bapak-bapak yang tak sengaja menemui landak langka dan ia tidak mengetahui landak itu ternyata langka, namun ia pelihara, dia rawat sehingga berkembang biak, namun malah ia ditangkap dan didenda sekian puluh juta. Inilah yang dimaksud dengan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Selanjutnya, buka halaman yang bab 2, halaman 20. Pada bab ini, tujuan Ananda mempelajari bab 2 mengenai bentuk dan kedaulatan negara. Yang pertama, Ananda mampu menunjukkan sikap syukur atas terjadinya negara NKRI sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Ananda mampu menampilkan perilaku, sikap menjaga keutuhan NKRI, utuh dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, Ananda mampu menampilkan perilaku taat hukum, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, Ananda mampu mempraktekkan
itu dibentuk dengan republik. Nah, negara republik adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyatnya langsung atau wakil rakyat dipilih oleh rakyatnya langsung. Nah, sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan. Apa itu? Indonesia memiliki atau pernah memakai dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dengan negara sendiri. Apa tadi negara kesatuan tuh? Hanya satu pemerintahan atau satu pemimpin saja, hanya memiliki satu pusat pemerintahan. Sedangkan serikat atau negara serikat apa itu? Negara yang dipimpin oleh dua pemimpin. Ada lagi. Apa itu negara serikat? Negara, di dalam suatu negara terdapat negara-negara bagian. Itu merupakan negara serikat yang memiliki negara-negara bagian. Jadi pada sejarah dulu tercatat Indonesia pernah dijadikan sebagai negara serikat atau yang sering disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia ini pernah dijadikan negara serikat. Apa contohnya negara serikat sekarang? Amerika Serikat merupakan terdapat kepala negara. Di dalam suatu negara terdapat banyak kepala negara atau negara-negara bagian. Nah, Indonesia resmi dijadikan sebagai negara serikat. Mengapa hal ini sampai terjadi? Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia berhasil mengusir para penjajah. Indonesia berhasil merdeka karena mengusir para penjajah. Sedangkan negara-negara lain bisa merdeka karena diberikan hadiah. Indonesia ini adalah negara satu-satunya yang merdeka karena mengusir para penjajah. Maka dari itu Belanda tidak menerima kemerdekaan Indonesia, sehingga Belanda berusaha merebut kembali negara Indonesia itu dengan melakukan agresi militer besar-besaran, dengan melakukan peperangan kembali ke Indonesia untuk memiliki atau menguasai Indonesia kembali. Maka dari itu terjadilah konferensi meja bundar. Singkatannya apa? KMB merupakan konferensi meja bundar yang dilakukan oleh Belanda terhadap pemerintahan Indonesia. Jadi hasil dari konferensi meja bundar inilah terciptanya Indonesia Serikat. Belanda menginginkan Indonesia ini terbagi beberapa bagian. Indonesia tidak ingin mengenai kesatuan Indonesia pada Pancasila, sehingga Belanda menginginkan terjadinya Republik Indonesia Serikat. Pada RIS ini terbagi menjadi 7 negara. Indonesia dijadikan 7 negara bagian. Apa itu? Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur. Itu merupakan negara bagian RIS yang dibentuk oleh Belanda pada saat agresi militer. Yang terjadi lagi 9 otonom. Apa itu? Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat. Apa lagi? Apa lagi?
ini tidak bertahan lama. Hanya 8 bulan Indonesia sebagai negara Republik mulai dari tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan tanggal 27 atau 17 Agustus 1950. Itulah masa Indonesia sebagai negara RIS. Selanjutnya, para 7 negara bagian ini menentang, tidak mau lagi dijadikan sebagai negara bagian. Mereka membubarkan diri, tidak menginginkan terjadinya penyikatan negara-negara bagian. Mereka berusaha membubarkan diri, melawan lagi para penjajah pada saat itu. Dan apa yang dilakukan Soekarno adalah mengesahkan pembubaran RIS. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus 1990. Itulah yang dilakukan Soekarno. Demi apa? Demi keutuhan NKRI. Kalau dibiarkan saja, maka sampai sekarang kita memiliki negara-negara yang dimana 7 bagian tersebut memiliki kepala negaranya masing-masing. Tidak akan ada lagi namanya persatuan Indonesia. Tak akan ada lagi menjaga keutuhan. Mungkin suatu hari nanti bisa saja terjadinya pemekaran. Apa itu pemekaran? Para negara-negara bagian ini berusaha membebaskan diri dan menjadikan negara merdeka yang dilakukan oleh Papua Nugini. Itu yang akan terjadi. Maka tak akan ada lagi keutuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lanjut lagi. Negara kesatuan dibagi menjadi 2 bentuk. Akhirnya sudah berhasil Soekarno membubarkan Indonesia ini sebagai Republik Indonesia Serikat yang dirancang oleh mosi integral naksir pada DPRS. Apa itu DPRS? Perwakilan rakyat sementara, yang mana tadinya Indonesia ini dijadikan sebagai Republik Indonesia Serikat. Negara kesatuan dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, negara kesatuan sistem sentralisasi. Apa itu? Merupakan sistem aturan yang pemerintahan pusat, itu mana pemerintahan pusat Indonesia ini? Dan itu merupakan pemerintahan pusat Indonesia, yang mana pada kesatuan sistem sentralisasi ini pemerintah pusat akan melakukan atau mengatur semua urusan-urusan pemerintahan, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan yang diberikan atau aturan yang diberikan oleh pemerintahan pusat tanpa ada kekuasaan balik dari daerah. Lalu negara kesatuan sistem desentralisasi. Apa itu? Adalah di mana daerah-daerah diberikan kesempatan, diberikan peluang kekuasaan hak oleh pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, atau yang disebut dengan otonomi daerah atau dinamakan negara otonom. Apa itu daerah otonom? Adalah, nah ini tidak ada di buku kalian dong. Kalau mau dicatat juga boleh. Yaitu daerah otonom adalah kesatuan
daerah mempunyai batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Itu merupakan daerah otonom. NKRI dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota madya. Pada Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 1, Negara Republik Indonesia atau NKRI atas daerah-daerah dibagi menjadi provinsi. Daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan kota. Lalu setiap provinsi, kabupaten, dan kota ini memiliki pemerintahan daerahnya. Dan pemerintahan daerah diatur oleh undang-undang. Ini tercantum pada pasal 18 ayat 1. Selanjutnya secara konstitusi atau aturan undang-undang. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas organisasi atau tugas pembantuan. Itu pada pasal 18 ayat 2. Apa itu kota madya? Kota madya adalah kota yang menjadikan ibu kota daerah tingkat kedua, setara atau setingkat dengan kabupaten yang dipimpin oleh wali kota. Ya. Lanjut lagi. Sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama apa? Tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau kita ingin menolong orang lain, janganlah tolong dia padahal dia ada kecelakaan situ. Dia tuh rasnya misalnya Tuhan, atau dia tuh agamanya Kristen, dia nggak pakai jilbab, nggak mau nolong. Nah, ini akan terjadinya pengelompokan dan orang akan banyaknya mengucilkan orang lain jadinya. Mentang-mentang mayoritas, jadinya dia tidak mau membantu sesama. Padahal yang penting untuk menjaga kesatuan NKRI, yang mana negara kita ini banyak beragam agama, banyak beragam suku, ras, banyak sekali macam ragam bahasa. Jadi jangan memandang akan hal ras agama untuk menolong orang lain. Yang kedua, banyak kita temui baik itu di lingkungan masyarakat atau di sekolah yang namanya gotong royong, meningkatkan kebersihan lingkungan, adanya terjalin silaturahmi jadinya, yang mana kita bekerja sama untuk membentuk keindahan. Nah, kecantikan baik itu kalau di sekolah, kecantikan kelas, anak-anak semua bergotong royong untuk lomba kebersihan kelas, itu merupakan salah satu menjaga keutuhan NKRI. Kebersamaan. Kalau di masyarakat sering juga tuh mau pacu, ada bersih-bersih gotong royong setelah pacu. Pernah ikut enggak? Ya. Kenapa enggak pernah ikut? Pernah. Pernah. Nah, yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kita pribadi atau tidak memaksakan kehendak orang lain. Seperti apa? Pokoknya kelas ini jadwalnya jangan di sini. Kalau ada di depan, bersikukuh untuk membetulkan atau hendak
mendengarkan pendapat orang lain, tidak memperdulikan pendapat orang lain. Awak aja yang awak dengar. Sedangkan orang lain juga ingin berkreatif di dalam kelas. Egois. Yang keempat, berteman dengan siapa saja karena kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Tak ada memperbedakan. Oh si A ini dia kita dia gendut misalnya. Oh ya berteman. Atau oh si A dia tidak kaya. Atau oh si A dia itu pemalas. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan apalagi sampai terjadinya bullying. Ada yang pernah kena bully di kelas nih? Hah? Ada nggak? Air. Apa biasanya contoh bullying yang ada di sekolah? Ngedek. Apa? Sama orang tua. Sering kali lagi gitu. Apa ya lah kalian tuh? Kita bilang-bilang sama orang tua kawan tuh. Caper biasanya kalau kayak gitu. Jadi untuk apa nama orang tua disebut? Kan nama kawan tidak tahu kalian nama orang kawan-kawan ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ibu akan quiz. Siapa yang pertama sekali tunjuk tangan? Akan ibu berikan nilainya. Oh, lu dulu. Nah, ya, yang pertama. Berapa lama Indonesia menjadi negara bagian timur? Bulan. Berapa? Bulan. Oke, 8 bulan pada tanggal? Nah, 22. ya, dari dari 27 Desember 19. Oke. Berapa lama? 8 bulan dari 27 Desember tahun 19. Oke, siapa namanya? Coba. Tepuk tangan. Nah, soal kuis kedua. Apa yang dimaksud negara kesatuan dengan sistem sentralisasi? Sentralisasi. Oke. Di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Nah, boleh siapa namanya? Ya kan, Bu? Irham. Soal ketiga. Ini tidak ada perempuan baru dong? Apa kepanjangan dari KMB? Oke. Coba namanya? Soal keempat. Jelaskan apa itu kota madya. Nah, Kota Madya adalah kota yang menjadi ibu kota dan tidak dua. boleh. Siapa namanya tadi? Cocok semua nih. Satu soal lagi. Sebutkan UUD yang menyatakan bentuk negara Indonesia. Ada tadi nama sekali ibu kasih tahu. Pada pasal berapa? Boleh? Pasal 18 saya. Nah, terus? Pasal? Ulang lagi. Dia menceritakan tentang menyatakan bentuk negara Indonesia pertama sekali. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang menjadi provinsi. Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah
Sifat 5 pasal 1 ayat 1. Benar sekali, pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang bentuk negara Indonesia. Kapan tadi? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, maka lakukan latihan mandiri. Buka halaman 25. Juga tidak dibuat. Bu Reni. Fokus pakai. Fokus pakai ya. Mangkok dulu.
Dan untuk minggu depan Ibu akan membagikan kelompok. Yeay. Ada 3 kelompok. Ah. Ayolah. Kan baju dibangun dengan dia lah. Oi, ini kamu ngadiri mana anak? Abdo tadi gue ngadiri.
Ah, Vegas. Apa Vegas lah. Nonton dari open lo. Ini ini Vegas. Sit deh. Pi. Suara ni lah. Iya. Sumpah. Suara mah. Ah, sit deh nak. Vegas. Vegas. Bukan. Pi. Hai. Aku bingung tuh teman. Waduh. Waduh, orang kebar. Ada kebar. Ada. Apa ini? Ini dengan ada. Berat boleh kan? Oh, Aku sabi niya. Yang aku terima yang terbuat yang kami buat itu kamu jangan lagi. Oh, kayak Pinopa ya gua apa? Enggak lah, gimana mau ya? Dulu kalau gimana? Ini sekarang masalah sekarang. Kami dua nanti
Udah siap semua? Ada yang belum? Ada yang beda? Ada di mana sekarang? Suatu di antara yang diurus oleh pemerintah pusat dan daerah hanya tinggal tinggi Sentralisasi ibu. Yo, Ada lagi.
Itu sentralisasi. Soalnya apa? Desentralisasi. Nah, Kalau lima, soal nomor tiga, 3. Bu, konversi meja bundar KB itu Bu. Jadi Republik Indonesia Serikat. Perjanjian konversi meja bundar KB. Sudah gitu ada? Lalu Jawabannya, setelah perjanjian KMP, Indonesia resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Itu jawabannya. Kalau cek konferensi meja bundar, bacanya perjanjiannya setengah lah. Nah, yang nomor 4. Coba baca nomor 4. Nah, nomor 4 yaitu pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nomor 4. Dan Bu, nomor 5. aku, Boleh 3. Kalau 2 dia enggak boleh kursi tengah. Kawan betul salah kawannya. setengah aku atau dua. Ada iya Bu. Nah, soalnya ada 5. Kalau betul setengah, satu soal poinnya berapa? 20. Kalau setengah jadinya berapa? 10. Dan dapat buku salah kawannya? Alira. terima Bu. Al-Rizki. 90. Azila. Woi, untuk Fadil. Fadil Fadil Danu. Pino. Sita. Irham. 100 Bu. Asli.
Gade. Dio. Apa? Luita. Alfian. Yang mana? Rafa. Apa? Mailisa. Mesya. Mesya. Gus. Islan. 90 Bu. 90. Apa? 90. Nadim. Nadim. Nafisa. Nafisa siapa? Nama. Nur Fadila. Kamila. Randi. Reisya. 100. Bu. Syafa. Syafa. Dua ya, cek.